namanya apa? Barista. Ya. Ini asal tulis. Memulai bisnis dari nol ada 3 dimensi pemikiran, ada 3 teori berpikir. Teori yang berpikir pertama adalah sebelum tadi sama. Kenapa saya tanya ke teman-teman semua? Ada teori berpikir satu, itu kita mesti lihat tren pasarnya apa, gitu. Tumbuh dan harus punya masa depan, gitu. Makanya kita susun, akhirnya dari mana sih? Jadi ceritanya saya tuangkan di sini. Nah, kok Bang Toy jarang pulang Palembang nih? Akhirnya nggak pulang-pulang. Waktunya saya kan jual pempek itu pertama sekali nggak laku Pak. Wah susah lakunya. Orang sini susah sekali. Tapi lama-kelamaan setelah tahu, makin lama makin tahu dia makin senang. Tapi sekarang udah banyak sekali pempek orang Jawa ada senang banget. Itulah Pak pengalaman saya Pak ikutinnya ya udah lama sekali lah. Sekarang udah berapa tahun Bu? Sekarang ya nggak udah cabang buat cabang aja. Ya, banyak sih Kak. Nanti setelah kita banyak ketemu, banyak belajar sama teman-teman apa. Nah, tapi setelah mereka itu jualan sendiri-sendiri, ya dia puasa sendiri ya, berhenti double sendiri. Nanti saya akan sharing gimana supaya 30 cabang itu bertahan, supaya nggak jual sendiri gitu. Oke. Tapi mereka double sendiri Pak, udah sendiri gitu. Jangan sampai jadi sejarah, 35 tahun sejarah. Itu dulu yang punya saya punya 30 cabang, karyawan saya 100 gitu. Sekarang tinggal 2, jangan gitu. Ya udah bikin sendiri, udah buat sendiri Pak. Ya, nanti kita sharing. Memang harus nanti kita sharing bagaimana mempertahankan atau pada saat kapan kita akan bertumbuh. Oke, cukup. Nanti ada circle begini bisa sharing, yang bahkan sharingnya itu bisa kita panggil dari luar. Sudah 2 tahun ya Pak, tapi untuk buka cabang baru kemarin. Awal saya mungkin kebalikannya dari ibu ini, saya tadinya membantu adik ipar saya jualan. Kemudian saya mencoba jualan sendiri tapi di pasar RW. Nah setelah pasar RW ternyata kok lumayan pendapatannya, saya lanjutkan di rumah, padahal rumah saya di dalam gang Pak, di dalam gang. Kemudian saya berinisiatif di online kan saja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jalan dan baru 1 bulan ini buka cabang 1 di keluar, maksudnya bisa makan di tempat. Terima kasih, selamat datang. Jadi sharing begini tuh rasa penting, yang itu berbeda. Nah, yang pertama adalah tentukan visi kalian dulu. Saya mau buka ini tuh buat apa gitu? Visinya, tujuannya apa? Oh, saya akan membuat ini sebagai contoh ke bawah, ini saya ya. Oh, ini pentingnya kekuatan visi. Visi memang suatu yang tidak terlihat secara langsung, memang nggak kelihatan kan. Kadang-kadang diabaikan juga, nggak penting. Yang penting hari ini laku. Oh iya. Yang penting untungnya berapa hari ini bisa buat makan misalnya. Yang penting bisa sekolahin anak. Bukan yang penting tersebut gitu. Tapi tentukan tujuan akhirnya itu apa gitu. Dengan jualan ayam, tujuan akhirnya apa? Misal tujuan akhir saya ingin membahagiakan keluarga, ingin anak-anak saya keluar sekolah di luar negeri misalnya, ingin apa? Tujuannya angkat gitu. Supaya kalau istri saya dulu mulai bisnis, tujuannya ngeluarin saya dari kerja gitu. Ya, tujuannya ngeluarin saya dari kerja dengan saya tantangin, kamu pasti punya pendapatan 3 kali lipat dari saya. Dan dalam beberapa bulan ternyata tercapai gitu. Nah, tentu itu visinya apa gitu. Kalau nggak ada, belum ketemu visinya, coba cari lagi supaya misi-misinya itu nampak, cara-caranya itu jelas gitu. Kan gitu. Di dalam diri manusia yang memiliki visi akan tergantung energi. Ya. Itu untuk mengejar itu kan ada energi untuk nyampe visi tersebut. Misi-misinya apa? Langkah-langkahnya apa gitu. Nah ini ke bawah saya akan kasih langkah-langkahnya.
Misal ada jawaban satu tukang C bilang saya ingin punya SPF terbesar di Semarang, saya ingin punya 100 cabang, saya ingin punya pendapatan tetangga, saudara, terus dari mulut itu kan sudah banyak yang apa? Yang Oke, 1, 2, 3.